Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nita Afrianita, NIM 1814258, kelas PBS B semester 4. Di sini saya akan menjawab untuk soal yang pertama, yaitu tujuan dari The Basel Commit. Tujuan The Basel Commit yaitu melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Nah, dengan adanya harmonisasi standarisasi internasional dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi internasional. Di era globalisasi dengan semakin terintegrasinya sistem finansial dunia, dengan demikian, sasaran awal dari The Basel Commit adalah standarisasi pengaturan dan pengawasan bank yang memiliki akses usaha yang bertaraf internasional dan melakukan transaksi usaha pada beberapa yurisdiksi otoritas pengawasan bank. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu disput hukum mengenai peraturan mana yang dapat diterapkan pada operasi bank tersebut. Untuk nomor 2, yaitu kondisi permasalahan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992. Menurut sumber yang diolah oleh Carl Johan Lindgren, Indonesia mulai menghadapi masalah perbankan yang signifikan sejak tahun 1992. Dengan indikasi kredit bermasalah yang berkonsentrasi pada bank-bank pemerintah sejumlah lebih dari 25% dari total kredit pada tahun 1993. Pengaruh negatif lain bersumber dari kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro di Indonesia pada masa itu adalah jumlah uang yang beredar dan kredit tumbuh dengan cepat. Mulai dari regulasi pada 1988 yang kemudian dilakukan pengetatan pada tahun 1991 sampai 1992. Terjadi arus masuk modal jangka pendek, mempersulit manajemen moneter. Tingkat bunga antar bank meningkat dari 10% menjadi 16% sebagai dampak krisis Meksiko awal tahun 1985. Berikut ini 3 faktor yang perlu diperhatikan dalam faktor yang menunjukkan keterkaitan dan perlu diperhatikan dalam setiap permasalahan perbankan. Yang pertama itu kualitas manajemen bank, terutama dalam melakukan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan perbankan itu sendiri. Adapun jenis risiko yaitu risiko pembiayaan atau kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan lain sebagainya. Yang kedua itu kondisi dan kebijakan ekonomi makro, disebut juga kebijakan makroekonomi, yaitu bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang pada prinsipnya bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih positif. Yang ketiga itu efektivitas pengawasan bank. Efektivitas pengawasan bank ini dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah maupun oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya untuk nomor 3, bagaimana seharusnya pelaksanaan pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Sistem pengawasan bank yang efektif memerlukan penetapan tanggung jawab dan tujuan yang jelas bagi setiap lembaga yang terkait dengan tugas-tugas pengawasan bank. Pengawasan bank harus memiliki kerangka hukum yang memadai, termasuk ketentuan perizinan dan pengawasannya, kewenangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dari prinsip-prinsip perbankan yang aman dan sehat.
Untuk melakukan pengawasan bank yang efektif, mau tidak mau memerlukan biaya yang cukup besar. Namun bila hal itu tidak dilakukan dapat mengakibatkan krisis perbankan sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan cukup besar. Ada 3 pokok kesepakatan The Basel Commit yang relevan untuk kerjasama dan harmonisasi pengaturan dan pengawasan bank secara internasional dan menyeluruh, yaitu yang nomor 1 itu International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards pada Oktober 1988. Yang kedua, Consultative Document Overview of the New Basel Capital Accord pada Januari 2001. Yang ketiga, Core Principles for Effective Banking Supervision pada September 1997. Cukup sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.